Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan fa'il, melanjutkan sebagian masalah yang disebutkan oleh penulis kemarin. Kita sudah baca kemarin susunan fa'il. Asal itu fa'il terletak setelah fi'il langsung, tapi kadang diakhirkan fa'ilnya, yaitu fi'il maf'ulun bih fa'il. Ini ada dua bentuk, jawazan dan ada wujuban. Nah, sekarang kelanjutannya, kata beliau wa qad yataqaddamu 'alal amil. Ini lanjutan dari pembahasan al-maf'ul bih. Kan setelah beliau bahas fa'il, kadang wajib diakhirkan maf'ulun bih. Dan kadang dia sekarang diawalkan daripada amilnya, yaitu maf'ulun bihnya. Susunannya sekarang maf'ulun bih, fi'il, fa'il. Jawazan bisa jawazan. Nah contoh fariqon hada. Ini yang jawazan. Bisa saja dikatakan pada selain Quran hada fariqon. Hada fariqon. Wa wujuban bisa juga wujuban. Ini dia mendahului fa'il dan fi'ilnya secara wajib. Nah contoh ayyam ma tad'u, ayyan itu maf'ulun bih muqaddam wujuban. Tentunya karena dia isim istifham. Karena dia isim istifham wajib diawalkan. Kemudian berikutnya wa idza kana al-fi'lu ni'ma wa bi'sa. Pembahasan selanjutnya, kata beliau jika fi'ilnya adalah ni'ma dan bi'sa. Jika fi'ilnya adalah ni'ma dan bi'sa, ini punya pembahasan khusus. Fal fa'ilu imma mu'arrafun bi'al al-jinsiyah. Maka fa'ilnya itu terkadang dia dima'rifakan dengan al-jinsiyah. Nah ni'mal abdu, al-abdu, dia pakaikan al. Au mudhafun lima hiya fi, atau diidofakan lima terhadap apa yang hiya dia al. Hiya di sini kembali ke al. Yang dia ada padanya, fi ada padanya. Nah contoh wala ni'ma darul muttaqin. Lihat perhatikan itu daru. Daru itu fa'ilnya ni'ma. Dia diidofakan kepada yang beral, al-muttaqin. Paham kan? Itu maksudnya tadi yang kedua. Atau fa'ilnya itu domirun mustatirun, bisa berupa domir mustatir. Fa'ilnya itu bisa berupa domir mustatir. Mufassarun bitamyizin. Yang mana domir mustatir itu ditafsirkan oleh tamyiz. Setelahnya. Mutabiqun lil maksus. Yang sesuai dengan yang dikhususkan. Karena kan ni'ma dan bi'sa itu mengkhususkan. Iya. Nah contoh. Bi'sa lidzalimina badala. Bi'sa fi'il. Fa'ilnya domir mustatir. Lidzalimina jar majrur. Badalan itu tamyiz. Domir mustatir tadi itu sesuai dengan badala. Itu yang menunjukkan apa yang disembunyikan.
Ini menunjukkan apa yang disembunyikan. Berarti yang disembunyikan di sini adalah huwa. Karena badalan. Kalau dinampakkan berarti bi'sal badalu lidzolimina badala. Paham ya? Ini bentuk dari susunan. Kata beliau syarah. Al-fi'lu wal fa'il kal kalimatil wahidati. Haqquhum ma'ayyattasila. Fi'il dan fa'il seperti satu kata. Haknya dia bersambung. Wa haqqul maf'ul ayyatiya ba'dahuma. Haknya maf'ul datang setelahnya. Haknya maf'ul datang setelahnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa waritha Sulaimanu Dauda. Ini asalnya. Faqad yata'akhkhar al-fa'ilu anil maf'ul. Tapi kadang fa'il itu diakhirkan dari maf'ul. Wa dzalika ala qismain. Demikian itu terbagi dua. Jaizun wa wajibun, ada boleh, ada wajib. Fal jaizu ka qauli ta'ala, maka yang jaiz itu seperti firman Allah Ta'ala, walaqad jaa'a ala fir'aunan nudhuru. Ini yang boleh. Karena boleh pada selain Quran antum katakan walaqad jaa'an nudhuru ala fir'auna. Paham ya? Wa qawli syair, dan perkataannya penyair. Ja'al khilafata au kanat lahu qadaron kama ata rabbahu Musa ala qadarin. Lihat, kama ata rabbahu Musa. Boleh antum katakan kama ata Musa rabbahu. Paham kan? Ini hukumnya apa? Boleh. Falau kila fil kalami, kalau dikatakan dalam kalam itu ja'an nudhuru ala fir'aun, lakana jaizan, akan boleh. Wa kadzalika law kila, demikian pula kalau dikatakan kama ata Musa rabbahu, boleh. Wadzalika, kenapa boleh kalau sini? Wadzalika li'anna ad-dhamira hina idzin yakunu aidan ala mutaqaddimin lafdhan wa rutbatan. Ini mantap. Ini asal. Demikian itu karena domir ketika antum susun seperti itu atau Musa robbahu. Domir ketika itu akan kembali, aidan akan kembali ala atas mutaqaddim lafz dan warutbah. Sesuatu yang berada di depan lafaz dan kedudukannya. Kan Musa kan lafaznya berarti di depan memang sekarang. Kedudukannya juga di depan. Ini boleh. Ini kan di antara bentuk susunannya domir. Kembali ke depan lafaz dan kedudukan. Kan ada kembali, kalau yang dalam syair itu kembali ke depan kedudukannya, tidak lafaznya. Itu lafaz aslinya itu tadi syair. Lafaz aslinya itu syairnya. Ini boleh. Wadzalika huwal aslu fi audid dhamir. Demikian itulah asal dalam kembalinya dhamir. Demikian itu adalah asal dalam pembahasan kembalinya dhamir. Kemudian beliau berkata wal wajibu. Adapun yang wajib. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa idibtala Ibrahim rabbuhu. Kenapa bisa? Karena ini masalah dhamir lagi. Dzalika, kenapa wajib? Wa dzalika, demikian itu. Li'annahu law quddimal fa'il huna. Karena seandainya dikedepankan fa'ilnya di sini, di kalimat ini. Fakil. Maka dikatakan ibtala rabbuhu Ibrahima. Paham ini? Kalau seandainya. Ini masalahnya Ibrahima, kedudukannya di mana? Di belakangnya kemudian lafadznya. Ini tidak boleh. Iya. Kata beliau lazima audud dhamiri ala mutaakhirin lafdhan wa rutbata, akan mengharuskan kembali dhamir kepada yang diakhirkan lafadz dan kedudukannya. Wadzalika la yajuz. Demikian itu tidak boleh. Kan kemarin kan Rizky, lihat kemarin kan kembalinya dhamir kemarin ada 4. Ada 1 yang tidak boleh. Ada 1 yang tidak boleh. Terus berikutnya lagi. Wa kadzalika nahu qaulika. Demikian pula di antara yang wajib. Demikian pula di antara yang wajib.
adalah seperti ucapan kamu, kata beliau, dorobani Zaidun. Ini juga wajib. Fa'ilnya diakhirkan, maf'ulun bihi-nya dikedepankan. Di depannya fa'il. Wadzalika, demikian itu, annahu laukila, bahwasanya seandainya dikatakan, doroba Zaidun iyaya, lazima faslud dhamir ma'at tamakkuni minat tisolihi. Akan mengharuskan dipisahkan itu dhamir padahal bisa disambung. Dipisah padahal bisa disambung. Wadzalika aidon la yajuz. Demikian itu juga tidak boleh. Yang demikian itu juga tidak boleh. Iya. Tidak dibolehkan. Karena sudah lewat pembahasannya. Kapan bisa disambung tidak boleh dipisah. Kecuali dalam dua masalah. Yaitu salnihi dan kuntahu. Yang telah lewat. Wa qad yajibu aidan ta'khirul maf'uli idza afdha taqdimuhu ila infisali dhamiril fa'il ma'a imkani ittisalihi. Kebalikannya. Kalau tadi kan maf'ulun bi berupa dhamir, fa'il berupa dhahir. Wajib maf'ulun bi di depan. Ini kebalikannya. Maf'ulun bi-nya dhahir, fa'ilnya berupa dhamir. Wajib fa'ilnya di depan. Makanya kata beliau demikian pula. Wajib juga mengakhirkan maf'ul jika takdimuhu ketika dia berada di depan afdha akan mengantarkan kepada ila infisal, terpisahnya dhamiril fa'il, dhamirnya fa'il ma'imkan ittisalihi, padahal bisa disambung. Wadzalika finah, demikian itu pada contoh darabtu Zaidan la fa innahu la yajuz daraba Zaidan ana. Tidak boleh. Selesai ya? Itu masalah. Lagi. Wa idal tabasal fa'il bil maf'ul. Berikutnya lagi. Yang wajib fa'ilnya itu di depan, maf'ul bihi-nya di belakang. Setelahnya. Tidak boleh dibalik. Wa idal tabasa. Wa idha il tabasa. Fi'il itu ya, bukan alif lam. Wa idal tabasal fa'ilu. Jika fa'ilnya itu iltibas, akan samar bil maf'ul dengan maf'ulnya. Tidak jelas kalau kita akhirkan, tidak jelas fi'il mana fa'il mana maf'ul. Wadzalika pinah, demikian itu pada contoh doroba Musa Isa. Kalau seandainya Faldiwai katakan ini Musa maf'ulun bi Isa fa'il, akan samar karena tidak nampak harokatnya. Samar lintifa'id dalalah, karena tidak ada yang menunjukkan ala fa'iliyati ahadima, atas fa'il keduanya. Atas kefa'ilan keduanya. Atas kefa'ilan keduanya. Wa maf'uliyatil akhor, dan maf'uliyanya yang lain. Tidak ada dalil. Falau wujidat korina, kalau seandainya ada korina, indikasi yang menunjukkan dia itu adalah fa'il, yang ma'nawiyah, secara makna. Nah contoh. Ardo'atis sugrol kubro. Ini kan ada korina maknawiyah. Secara makna pasti orang besar menyusui siapa? Yang kecil. Juga ini korina maknawiyah. Berikutnya lagi. Akalal kummasro Musa. Akala al-kummasro Musa. Pasti Musa fa'il. Al-kummasro pasti maf'ulun bi. Kenapa? Karena al-kummasro ini buah. Paham ini? Al-kummasro ini apa? Buah. Buah apa dia? Buah pir. Itu al-kummasro. Ini namanya ada korina apa?
ada korina ma'nawiyah. Ini ada korina ma'nawiyah yang disebutkan. Buah pir, kumasro. Kalau di awam bukan kumasro, terlalu sulit diucapkan. Kalau di bahasa biasa dia adalah ijaz, pakai sod. Ijaz. Iya, buah pir. Akalal kumasro Musa. Ini ada korina ma'nawiyah. Pasti Musa yang makan. Tidak bisa dibilang kumasro memakan Musa. Kenapa Valdi? Kenapa tidak bisa? Berarti yang makan bukan buah yang memakan. Baik. Aulabdiyatun atau korina secara lafaz. Tadi itu kita dari maknanya kita bisa tahu oh ini maf'ul ini fa'il. Bisa juga korina secara lafaz. Kakaulika seperti ucapan antum. Dorobat Musa Salma. Dorobat Musa Salma. Ini siapa yang memukul ini Rizky? Kenapa bisa? Baik, betul. Itu namanya korina apa? Lafdi. Di lafat itu orang sudah tahu siapa yang memukul, siapa yang dipukul. Paham kan? Demikian pula doroba Musal akila Isa. Doroba Musa al-akila Isa. Siapa failnya ini konawe? Musa atau Isa? Apa tandanya? Lah. Tandanya kenapa antum bisa katakan dia failnya? Nih dari tadi bisa nih awal. Aldi tidak ada tak tanis, malah tidak ada tanis ini berbahaya. Bisa Musa, bisa Isa. Itu berbahaya. Arif. Ilham. Isa, kenapa bukan Musa? Naat itu apa bacaannya? Kalau Musa fa'il pasti dibaca al-akilu. Itu tanda lafadznya, bukan dikedepankan, diakhirkan. Kenapa? Itu naatnya itu, korina lafadznya. Dengan antum baca al-akila berarti Musa maf'ul. Paham maksudnya? Kalau seandainya Musa adalah fa'il pasti dibaca apa? Al-akilu. Ketika antum baca Musa al-akila, oh Isa fa'ilnya. Korinanya naatnya itu. Korina dari bacaan naat. Memang Musa tidak nampak. Tapi naatnya kan nampak bacaannya. Paham tandanya itu? Jelas? Baldiwai? Yakin? Selesai. Jaza takdimun maf'ul alal fa'il. Kalau ada korina seperti ini, boleh maf'ulnya dikedepankan atas fa'il. Wa ta'akhiruhu anhu. Dan boleh diakhirkan darinya. Kenapa? Lintifa'il lapsi fidalik. Karena sudah tidak ada lagi kesamaran dalam hal tersebut. Tidak ada lagi kesamaran dalam hal tersebut. Ini mantap ini. Ini ya pembahasannya. Wa'alam ketahuilah. Annahu kama la yajuzu fi mithli. Bahwasanya sebagaimana tidak boleh pada contoh. Daraba Musa Isa. Ayataqaddam al-maf'ul ala al-fa'il wahdah.
Untuk kedepankan maf'ul atas fa'ilnya saja. Kadzalika yajuzu la yajuzu taqdimuhu alaihi wa 'alal fi'il. Maka demikian pula tidak boleh dikedepankan atas fa'il dan atas fi'ilnya. Paham? Kalau tidak boleh dibilang begini berarti tidak boleh untuk bilang Musa doroba Isa. Paham maksudnya? Ketika dibilang doroba Musa Isa, antum bilang maf'ulun bihi Musa. Tidak boleh. Dipahami ini? Demikian pula tidak boleh dia berada di depan sekali. Tidak bisa antum bilang Musa doroba Isa. Tidak bisa. Atau Isa doroba Musa. Tidak bisa. Di tengah saja tidak boleh, apalagi di awal. Ketika samar ya. Ketika terjadi kesamaran. Li'alla yutawahhamu annahu mubtada wa annal fi'il mutahammilun lidhamirihi. Supaya tidak disangka bahasanya dia itu adalah mubtada. Karena kalau antum kedepankan bilang doroba Musa Isa, antum bilang Musa doroba Isa, maka akan disangka bahwa Musa itu mubtada. Terus fa'ilnya, maka wafi dan fi'il itu mengandung domirnya Musa. Wa anna Musa maf'ul. Dan bisa juga Musa adalah maf'ul. Macam-macam. Wa yajuzu pinah boleh pada contoh. Wa yajuzu pimithil boleh pada contoh. Doroba Zaidun amron. Wa dorobtu amron. Boleh. Boleh ini ayyataqaddamal maf'ul alal fi'il. Boleh dikedepankan maf'ul atas fi'il karena harokatnya jelas. Harokatnya nampak. Li'adamil mani'i min dhalik. Karena tidak ada penghalang dalam hal tersebut. Karena tidak ada penghalang dalam hal tersebut. Iya. Ini belum katakan min qala Allah Ta'ala, Allah berfirman fariqon hada, nampak harokatnya. Wa qad yakunu taqdimuhu wajiban. Kadang dia itu dikedepankan secara wajib. Kadang dia dikedepankan secara wajib. Iya. Itu maf'ulun bihi. Qauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Lihat fa ayyama maf'ul li tad'u muqaddam alaihi wujuban. Beliau bilang fa'iyya adalah maf'ul untuk tad'u dikedepankan atas secara wajib li'annahu syartun. Anda bilang tadi isim istifham karena sepotong dari ayat. Di sini beliau bilang karena dia adalah syarat, yaitu isim apa? Syartiyah. Namanya syartiyah itu di depan. Wasyartu lahu sadrul kalam, sama dengan istifham. Syarat itu adalah memiliki hak di awal kalimat, sama dengan isim istifham. Wa tad'u majzumun bih. Tad'u adalah dijazm dengannya. Jelas ini ya? Sama. Wa idza kana al-fi'lu, ini masalah terakhir yang belum sebutkan. Wa idza kana al-fi'lu ni'ma wa bi'sa. Jika fi'ilnya adalah ni'ma dan bi'sa, wajib fi fa'ilihi ayyakuna isman mu'arrafan bil alif walam. Masyaallah. Wajib pada fa'ilnya itu isimnya dima'rifakan dengan al. Nah ni'mal abdu. Au mudhafan lima fihi al. Atau diidofakan kepada kata yang beral. Kaqouli ta'ala wala ni'ma darul muttaqin. Wa fala bi'sa mathwal mutakabbirin. Diidofakan pada al. Au mudmaron mustatiron. Atau bisa juga dia berupa domir yang mustatir. Mufassaron binakirotin ba'dah. Yang ditafsirkan domirnya itu dengan nakiro yang setelahnya. Mansubatin ala tamyiz. Yang mana nakironya itu mansub sebagai tamyiz. Qauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala bi'sa lidzalimina badala. Yaitu bi'sa huwa. Al-badalu badala. Paham kan? Itu tafsir fa'ilnya. Terus wa idastawat ni'ma fa'ilaha ad-dhahir. Wa idastawfat ni'ma fa'ilaha ad-dhahir. Au fa'ilaha al-mudmar. Wa tamyizahu ji'a bil maksus bil madhi awidzam. Apabila nikma telah terpenuhi fa'ilnya yang dohir atau fa'ilnya domir dan tamyiznya. Paham? Kan tadi kan gini. Nikma itu kan fa'ilnya harus berupa al. Atau kata yang disandarkan kepada apa? Al. Dohir. Kalau tidak dohir boleh juga
domir. Tapi syaratnya harus ada tamiz. Kalau ini semua sudah ada. Fa'ilnya ni'mah sudah ada beral atau diidofakan pada al atau domir ada badalnya. Kalau sudah terpenuhi itu semua. Ji'abil maksus. Maka didatangkan setelahnya yang dikhususkan. Bil madhi dengan pujian kalau nikmah. Awidam atau celaan kalau bi'sa. Karena nikmah ini untuk memuji. Sementara bi'sa untuk mencela. Paham kan? Ketika antum katakan bi'sa rojulu. Sejelek-jelek orang. Rojulu. Maka antum datangkan setelahnya yang dikhususkan. Antum baca Zaid misalnya. Amr. Atau untuk dipuji. Fakila ni'mar rojulu Zaidun. Ni'mar rojulu Zaidun. Ni'mar rojulan Zaidun. Ini contoh untuk yang tamiz. Jadi antum i'rab ar-rojulu fa'il. Rojulan tamiz. Fa'ilnya mana? Jangan sampai antum bilang Zaid, bukan. Fa'ilnya domir mustatir yang ditafsirkan oleh tamiz. Zaidnya apa? Ya mubtada mu'akhir. Lihat i'rabnya. Wa i'rabuhu Zaidun mubtada. Mu'akhir. Mubtada yang diakhirkan. Wal jumlatu qablahu khabar. Jumlah sebelumnya khabar. Muqaddam. Warrobit bainahuma al-umum alladhi fihil alif walam. Pengikat antara, kan kalau khobar berupa jumlah, itu kan harus ada robit. Pengikatnya umum yang ada pada al. Umum yang ada pada apa? Al. Kemudian yang kata beliau, walai juzu bil ijma'. Tidak boleh berdasarkan kesepakatan. Ayat taqaddamal maksus alal fa'il. Untuk dikedepankan itu yang dikhususkan, yaitu Zaid dalam contoh tadi. Atas fa'ilnya, tidak boleh. Falayqol, tidak boleh dikatakan ni'ma Zaidun ar-rajulu. Karena bahaya nanti. Orang akan menyangka fa'ilnya itu Zaid. Iya. Wala ala tamiz. Tidak boleh pula dia dikedepankan atas tamiz. Itu contoh tadi itu. Ni'ma rajulan Zaidun. Antum bilang ni'ma Zaidun rajulan. Tidak boleh. Khilafan lil kufiyin. Berbeda dengan orang-orang Kufah. Karena mereka mengatakan boleh saja. Falayqol tidak boleh dikatakan ni'ma Zaidun rajulan. Wa yajuzu. Terus berikutnya lagi. Wa yajuzu bil ijma'. Boleh berdasarkan kesepakatan ayat taqaddama alal fi'il wal fa'il. Jadi kalau dia berada di antara fi'il fa'il, tidak boleh. Tapi boleh dia di depan sekali. Paham ini? Boleh. Boleh dikatakan nah Zaidun ni'mar rajul. Boleh. Karena kan asalnya memang mubtada di situ. Asalnya mubtada kan mubtadanya di awal. Bukan mu'akhir. Dipahami ini? Iya. Boleh wa yajuzu an tahdifahu. Boleh juga antum hilangkan. Itu maksudnya. Tadi itu boleh antum hilangkan. Tapi kata beliau idza dalla alaihi dalil. Kalau ada dalil, idza dalla alaihi dalilun. Kalau ada dalil tanda yang menunjukkan ada yang hilang. Qala Allah Ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, inna wajadnahu sabira. Ni'mal abdu innahu awwab. Tidak disebutkan itu. Siapa itu ni'mal abdu? Kan ni'mal abdu. Al-abdu fa'ilnya kan. Paham? Yang pakai al. Pokoknya yang pakai al itu fa'il. Fa'ilnya. Paham ya? Kalau berupa zahir. Atau yang diidopakan kepada yang ber-al nanti. Tapi mana maksudnya? Dihilangkan. Siapa di sini ni'mal abdu? Ai huwa Ayub. Kan tentang Ayub ini. Ni'mal abdu Ayub innahu awwab. Kan ada konteksnya. Susunan kalimat sebelumnya. Selesai pembahasan fa'il alhamdulillah. Setelahnya itu adalah pembahasan naibul fa'il. InsyaAllah kita ambil pekan depan. Alhamdulillah. Subhanallah.